Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah selain teoritis juga aplikatif di lapangan. Mudah-mudahan menjadi calon pemimpin ke depan. Mengenai sejarah dan pengertian rumah sakit, termasuk fungsi rumah sakit, kemudian tata kelola klinis yang baik dan tata kelola manajerial yang baik, ya, termasuk juga pelayanan di rumah sakit. Saya mulai dulu dari sejarah rumah sakit dulu, ya. Jadi sejarah rumah sakit itu awalnya itu yang mendirikan adalah VOC. VOC tahu ya, kamar dagang. Ya. Jadi ini adalah tujuannya karena menghadapi masalah-masalah selama perjalanan. Dulu kan perjalanan hanya menempuh dengan jalur laut ya, melalui kapal. Jadi banyak yang di situ mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Sehingga pada saat mendarat ke daratan mereka butuh pelayanan kesehatan. Kemudian tahun 1649 rumah sakit di Indonesia itu ada didirikan hanya untuk orang Eropa dan bangsawan. Jadi orang-orang sakit itu berobatnya berobat yang sekarang kita kenal dengan alternatif gitu ya. Nah, untuk yang non Eropa ya, itu boleh seperti Cina, India. Itu boleh, tapi ternyata tempat dan fasilitasnya berbeda. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini pola-pola jajahan Belanda ini masih juga kita nikmatin, beberapa peninggalannya masih ada sekarang, baik dari gedungnya bahkan sistem pelayanannya. Nanti kita akan diskusi itu. Kemudian di abad ke-17 ada usaha dari misionaris Kristen ya, yang mereka memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada anak-anak Indonesia atau anak-anak pribumi dulu istilahnya. Tetapi ini tidak terlalu terlihat karena sifatnya hanya untuk pelayanan rohani, termasuk ada kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, di abad ke-19 rumah sakit militer itu didirikan, yang kita kenal sekarang dengan rumah sakit Kesrem, kemudian rumah sakit tingkat 2 Putri Hijau, kemudian di beberapa kabupaten ada rumah sakit tentaranya. Nah, ini pun ya hanya dinikmatin untuk anggota-anggota kesatuan militer dan juga untuk pegawai-pegawai POC, termasuk pemerintahan Eropa dan pribumi. Untuk pribumi sendiri akhirnya tidak mendapat tempat. Muhammadiyah kemudian mendirikan rumah sakitnya pertama di Jogja, termasuk juga di perkebunan-perkebunan besar. Jadi yang punya perkebunan itu mendirikan rumah sakit, termasuk juga yang pertambangan. Makanya kalau di Sumatera Utara banyak perkebunan, maka banyak rumah sakit perkebunan. Seperti contohnya rumah sakit PTPN 2 Tembakau Deli di Medan, yang sekarang tinggal bangunannya saja. Kemudian rumah sakit Sri Pamela, itu termasuk rumah sakit perkebunan. Kemudian rumah sakit di Labusel, rumah sakit Sri Torgamba, termasuk rumah sakit Mambang Muda, rumah sakit Laras, rumah sakit Pak Batu, itu rumah sakit perkebunan. Nah, di abad ke-20 ada yang kita kenal dengan istilah dokter Jawa. Dokter Jawa ini pendukung utama dari pelayanan rumah sakit khusus untuk penduduk sipil pribumi. Ya karena tadi rumah sakit hanya didirikan untuk POC, hanya ada rumah sakit untuk militer, sementara untuk masyarakat tidak ada. Ada kemudian yang disebut dengan dokter Jawa. Ya, itu yang kita kenal dengan Sudirohusodo, kemudian Sutomo, Cipto Mangunkusumo, gitu ya. Nah, untuk penduduk sipil, hampir semua rumah sakit akhirnya membuat pelayanan kesehatan untuk khusus rumah sakit. Itu sejarah berdirinya rumah sakit. Nah, sedikit pengantar, tentunya kesehatan itu adalah hak setiap ya. Nah, jadi hidup manusia itu akan selalu berhadapan dengan perjanjian kontrak, yang nanti perjanjian ini itu perlu disepakatin. Makanya rumah sakit sebagai orang dalam tanda kutip ya, bentuk badan hukum, makanya sekarang rumah sakit harus dalam bentuk badan hukum, baik itu yayasan atau perusahaan. Makanya dia tidak bisa. Maka beberapa rumah sakit perkebunan itu harus diafiliasi, membentuk perusahaan sendiri. Tidak boleh dia dengan badan hukum perkebunan. Jadi harus dengan badan hukum tersendiri. Nah, ini diatur di dalam pasal 16
53 KUH Perdata. Itu dari sisi hukum perumah sakitannya. Jadi rumah sakit tentunya karena dia bentuk badan hukum dan memang orientasinya profit, gitu ya. Boleh nggak rumah sakit berorientasi dalam bentuk profit? Saya kepengen bertanya dulu di situ. Ada pendapat nggak? Ini kan sekarang saat ini di era pandemi, seolah-olah rumah sakit itu hanya mencari keuntungan saja. Rumah sakit harusnya tidak boleh mencari untung. Beberapa media mengatakan begitu. Rumah sakit itu harusnya sosial, kemanusiaan, gitu ya. Apa pendapat teman-teman di situ? Boleh tidak rumah sakit itu mencari untung seperti tuduhan beberapa? Silakan, siapa ini? Saya ini kebanyakan statement itu muncul memang kenyataannya seperti itu kadang, karena ada beberapa rumah sakit ya itu tadi terkadang untuk melayani si pasien pun jadi tidak berani, dan bahkan banyak beberapa rumah sakit yang sudah tadinya rumah sakit untuk umum sekarang udah beralih untuk menangani masalah COVID seperti itu. Tapi di awal mungkin gencar-gencarnya, terakhir dengar-dengar lagi rumah sakit itu tidak lagi mengurusi masalah COVID. Jadi kita nggak tahu di mana apa kebenarannya. Yang jelas terkadang masyarakat itu sudah sudah pusing dengan COVID, pusing lagi dengan menerima di mana mau untuk menangani segala yang penyakit. Jadi sekarang rumah sakit itu kebanyakan jadi seperti ajang bisnis seperti itu, Dok. Oke, menurut Bu Emi sendiri boleh nggak rumah sakit profit? Boleh, Dok. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada pendapat lain yang berbeda? Menurut saya, Dok, ya saya Sumita, Dok. Ya. Menurut saya seperti ada juga saudara gitu kan, dia bagian rumah sakit di Jakarta, bukannya mereka tidak mau mengurusi pasien gitu, cuman dikarenakan COVID ini yang sudah melunjak tinggi, jadi rumah sakit rata-rata itu penuh, Dok. Jadi untuk orang yang tidak COVID, mereka tidak menerima dikarenakan tidak ada lagi ruangan. Bukan masalahnya lagi, tambah lagi ada orang terkadang saya bayar pun berapapun, cuman bukannya uang yang menjadikan untuk perobatan, cuman karena tidak ada tempat, makanya rumah sakit dianggap seperti itu, padahal dikarenakan tidak ada ruangan dan tempat untuk merawatnya, kecuali di Sumatera ini baru begitu, Dok. Oke, baik, terima kasih. Kalau konteksnya di luar COVID, kita anggaplah COVID itu sedang tidak melanda di dunia hari ini. Apakah rumah sakit boleh berbentuk profit? Izin, Dokter. Silakan. Iya, harusnya boleh, Dokter, diperbolehkan rumah sakit mencari profit, tapi dikembalikan lagi melihat daripada fungsinya, disesuaikan dengan fungsi sosial, tetap memberikan pelayanan, tetapi tetap bisa mendapatkan jasa yang setimpal gitu loh, Dok. Kalau tidak profit, bagaimana nanti rumah sakit itu bisa survive untuk mendanai logistik kebutuhan dan juga untuk membiayai tenaga-tenaga dari segi salary-nya. Oke, baik, makin tambah baik argumentasinya. Ada yang mau berpendapat lagi? Yang lain? Silakan. Semua pendapatnya baik dan benar, dan terima kasih untuk yang sudah aktif. Ini mahasiswanya lebih aktif daripada yang sebelumnya, termasuk juga yang di beberapa universitas dan institut kesehatan yang lain. Ini sangat terima kasih. Ya, baik. Jadi terkait profit. Boleh, Dok. Boleh. Ya. Pak Michael. Silakan, Pak. Boleh rumah sakit bertujuan untuk mendapatkan profit, tapi jangan menjadikan itu sebagai orientasi, Dok. Oke, baik, terima kasih. Baik, ya benar. Jadi tentang rumah sakit, kita sudah punya Undang-Undang 44/2009 tentang rumah sakit yang disampaikan Pak Faisal tadi, kemudian Bu Emi, kemudian siapa lagi yang saya lupa, Amelia mungkin tadi, kemudian Dr. Yeni, ya benar. Jadi rumah sakit sesuai Undang-Undang 44/2009 itu tujuannya, tugasnya jelas memberikan pelayanan perorangan, ya. Jadi perorangan, ya, bukan per kelompok.
yang diselenggarakan tentunya dengan berajas Pancasila. Jadi ajas rumah sakit itu adalah ajasnya Pancasila, berkeadilan sosial ya, Pancasila itu dengan 5 pasalnya tentunya ini. Dan orientasi profit sendiri itu memang keharusan. Kenapa saya sebut keharusan? Karena memang di pasal 21 Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit itu jelas disebutkan bahwa rumah sakit harus didirikan dalam bentuk badan hukum. Nah, badan hukumnya itu dalam bentuk yayasan atau perusahaan dengan orientasi tujuan profit. Jadi kalau ada wartawan, media, LSM, dan yang lain mengatakan rumah sakit tidak boleh mencari untung katanya, dia harus baca lagi pasal 21 Undang-Undang 44 2009 bahwa rumah sakit itu ya dikelola oleh badan hukum untuk tujuan profit. Jadi dalam bentuk PT ya atau persero, sehingga ya, kalau dia dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk rumah sakit non profit itu baru boleh ya dituding tidak boleh mencari profit. Tapi kalau dia dalam bentuk PT atau persero maka memang tujuannya profit. Nah, itu nanti tujuan profit itu nanti tentunya ada sharing dengan pemerintah dalam bentuk pajak. Makanya ada pajak penghasilan dokter, nanti ada pajak penghasilan pegawai, nanti ada pajak yang lain ya, pajak total keseluruhan dari alat pendapat pajak. Karena memang pajak itu menjadi sumber pendapatan penghasilan pemerintah yang akan nanti digunakan untuk pembangunan tujuannya. Jadi itu diskusinya. Terima kasih. Jadi terkait tadi badan hukum, jadi ada badan hukum yang profit dan ada badan hukum yang non profit. Nah, terkait badan hukum yang profit tentu kewajiban pajaknya akan lebih besar daripada rumah sakit yang tidak dalam bentuk non profit. Makanya rumah sakit daerah itu kan ada yang dalam bentuk BLUD, ada yang non BLUD. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk BLUD, maka ada tujuan profit lagi di situ. Kalau dia belum, kalau dulu kita kembali lagi ke sejarah. Kalau dulu rumah sakit itu jelas didirikan oleh misionaris Kristen, itu yang kita kenal dengan rumah sakit Elizabeth gitu ya. Itu kan jelas itu tujuannya non profit dulu. Rumah sakit Muhammadiyah itu juga tujuannya non profit. Rumah sakit umum daerah itu juga non profit karena memang pegawainya, operasionalnya, air listriknya, bahkan kebutuhan makanan untuk pasiennya itu semuanya dibiayai 100% dari APBD. Itu sebelum lahirnya Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Nah, setelah kita di era di atas tahun 2000 ya, tepatnya mungkin di atas tahun 2014, sebelumnya juga sudah ada. Di situ mulai sejak era JKN atau BPJS, maka teranglah di situ bahwa rumah sakit itu orientasinya profit. Khususnya setelah Undang-Undang 2009-44 tentang rumah sakit itu keluar. Tahun 2009 undang-undang itu disahkan, diundangkan, kemudian 2011 mulai dicanangkan, maka 2012 mulailah terlihat. Nah, akibatnya apa? Ini kenapa kita cerita sejarah dulu dalam manajemen rumah sakit tentang badan hukum, karena disitulah mulainya tuntutan masyarakat. Karena memang masyarakat membayar lebih, kemudian rumah sakit berorientasinya profit, maka ada persoalan hukum di situ. Persoalan hukumnya adalah karena dia merasa membayar. Sehingga kalau dia membayar kemudian tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan, nah tentunya yang masyarakat inginkan mutu pelayanan rumah sakit. Ini yang akan muncul kemudian menjadi sengketa. Ya samalah. Mungkin kalau kita beli gorengan saja, contohnya 1.000 perak, kemudian tidak enak, kita pun komplain. Sudah mahal, apalagi kalau gorengannya kita beli 5.000. Nah, biasanya gorengan itu 100.000, ini kita beli 5.000. Sudah 5.000 tak enak pula atau rasanya sedikit asam seperti basi, pun kita pasti akan komplain. Karena ada bayaran di situ. Nah, disinilah mulai persoalan-persoalan hukum itu muncul. Karena memang rumah sakit tujuannya profit. Di luar itu, ya memang kita diwajibkan akan dikenakan dengan pembelian barang termasuk pajak, termasuk obat-obatan juga. Nah, kalau kita beli obat-obatan, maka kita harus menaikkan harga itu ya dengan margin dan juga dengan PPN.
Jadi baik dari alat, obat, penghasilan itu akan dikenakan pajak penghasilan. Ya. Nah, kita kembali lagi karena rumah sakit tadi dalam bentuk hukum yang berorientasi profit, jadi jelas bahasanya di pasal 21. Rumah sakit didirikan untuk tujuan profit bahasanya. Nanti silakan buka di Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Jadi karena ada hubungan tadi, tentunya bukan satu-satunya profit. Tadi yang disampaikan oleh dokter Faisal tadi, bahwa bukan satu-satunya itu. Tetap ajasnya itu adalah ajas Pancasila. Tetap ajasnya itu adalah kesejahteraan, keadilan, hak-hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Makanya nanti terkait mutu, kita akan diskusi mengenai kendali mutu, kendali biaya. Nah, soal kendali mutu, kendali biaya itu bukan soal BPJS. Saat ini kalau kita diskusi soal kendali mutu biaya, seolah-olah itu adalah programnya BPJS. Tidak. Undang-Undang BPJS itu lahir 2004 dan dilaksanakan tahun 2014, 10 tahun kemudian. Tetapi soal kendali mutu dan kendali biaya ternyata sudah disebutkan di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Tentang kendali mutu, kendali biaya sudah disebutkan di Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 2004. Sejak 2004 sudah disebutkan. Dokter dan dokter gigi dalam melakukan praktek kedokteran harus kendali mutu dan kendali biaya. Termasuk juga disebutkan di Undang-Undang 36 2014, tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaan praktik pelayanan kesehatan harus melakukan kendali mutu, kendali biaya. Dan disebutkan juga di Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus berkendali mutu dan kendali biaya. Jadi kendali mutu dan kendali biaya karena disebutkan hampir di 5 undang-undang, itulah yang menjadi kewajiban. Nah, inilah yang nanti akan kita diskusikan di manajemen rumah sakit. Karena tugas rumah sakit tentunya adalah paripurna. Nah, sebelum ke sana kita harus pahami dulu apa itu rumah sakit. Nah, menurut Association of Healthcare 47, menurut dia rumah sakit itu adalah pusat di mana pelayanan kesehatan masyarakat. Termasuk di situ pendidikan dan penelitian kedokteran harus diselenggarakan. Nah, kalau mengadopsi definisi rumah sakit dari American Hospital Association tahun 74, menurut America Hospital Association, rumah sakit itu adalah alat organisasi yang dia terdiri dari dokter sebagai tenaga medis yang profesional, terorganisir, serta sarana kedokteran yang permanen, yang dia menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan yang diderita oleh pasien. Jadi jelas, core bisnis pelayanan rumah sakit itu adalah dokter dan perawat, pelayanan kedokteran dan asuhan keperawatan. Nah, kalau menurut Wolper dan Pena sendiri, rumah sakit itu katanya adalah tempat di mana orang sakit mencari, menerima pelayanan kedokteran, serta tempat pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat, tenaga profesi yang diselenggarakan. Jadi jelas, kalau ada mahasiswa kedokteran itu harus belajarnya itu di rumah sakit. Nah, kalau kemudian kita mengadopsi ternyata tidak harus di rumah sakit, puskesmas, ya. Nah, kalau menurut WHO sendiri, rumah sakit itu katanya bagian integral dari organisasi sosial katanya. Dan kesehatan yang fungsinya paripurna, komprehensif, mulai dari penyembuhan penyakit kuratif, pencegahan penyakit preventif, kemudian ini adalah pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Nah, Indonesia sendiri akhirnya mengadopsi dari seluruh definisi rumah sakit yang itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Jadi memang rumah sakit itu pelayanannya perorangan, bukan per kelompok. Kalau pengelompok itu biasanya pengobatan massal, tidak. Nah, ini perorangan. Jadi kalau ada orang sakit, itu yang ditanganin secara paripurna. Berarti semuanya ada di situ. Mulai dari rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itulah definisi rumah sakit. Jadi paripurna. Nah, mengenai fungsinya sendiri,
Disebutkan di dalam Undang-Undang 44 2009 bahwa setiap orang itu dijamin haknya untuk mendapatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi rumah sakit harus diselenggarakan menurut Undang-Undang ya 44 2009 berajaskan Pancasila, bernilai kemanusiaan, beretika, profesional, memberi manfaat, keadilan, persamaan hak, dan diskriminasi, serta pemerataan, perlindungan, keselamatan pasien, serta punya fungsi sosial tadi. Nah ini dari definisinya undang-undangnya bagus. Tapi persoalannya kemudian di lapangan bagaimana? Ya kalau menurut saya pribadi, kita melihat akhirnya rumah sakit yang tadinya diselenggarakan berajaskan Pancasila, berkeadilan, persamaan, anti diskriminasi, tetapi pada prakteknya tidak, gitu ya. Kenapa kita masih membedakan juga kelas 2, kelas 3, 1, VIP, bahkan VIP-nya tuh di atas ada VIP, ada super VIP, ada presiden suite. Apakah itu bukan termasuk anti diskriminasi, pemerataan seperti yang dilakukan oleh zaman Belanda dulu? Jadi zaman Belanda dulu, kalau untuk orang-orang yang VOC dan orang Eropa, itu dirawatnya itu di kamar sendiri yang luas. Sementara untuk masyarakat pribumi itu digabungkan di dalam satu bangsal. Yang kita sebut sekarang kita kenal dengan bangsal, satu ruangan besar yang di situ berjejer beberapa tempat tidur. Itu yang kita kenal dengan bangsal. Jadi fungsi rumah sakit yang pertama tentunya pengobatan. Dia melayani pengobatan, pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan rumah sakit. Nah terkait standar mungkin kita sudah tahu karena sekarang semua rumah sakit sudah terstandar. Kemudian pelayanan kesehatan paripurna, memelihara peningkatan pelayanan perorangan dengan paripurna. Jadi rumah sakit itu harus minimal tersedia IGD, laboratorium, ronsen, termasuk juga ruang rawat inap dan rawat jalan. Nah, fungsi rumah sakit yang ketiga itu adalah sebagai tempat penyelenggara pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka untuk memenuhi pemenuhan tadi. Yang keempat, fungsi rumah sakit adalah sebagai tempat penyelenggaranya penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang beretika ilmu pengetahuan. Itu tujuan, itu fungsi dari rumah sakit. Kalau kita tahu fungsi rumah sakit, maka sudah terjawab tadi kekhawatiran bahwa rumah sakit itu seolah-olah mencari profit. Tidak. Ya kalaupun rumah sakit itu mencari profit, profitnya itu digunakan untuk pendidikan pelatihan. Profitnya itu digunakan untuk membayar pajak. Profitnya itu digunakan untuk penelitian pengembangan. Profitnya itu digunakan untuk pemeliharaan peningkatan pelayanan kesehatan per orang. Ya. Nah, rumah sakit tentunya harus memiliki persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi. Yang pertama, lokasi. Terkait lokasi, maka rumah sakit itu harus berada di jauh pemukiman. Itu yang idealnya. Kenapa harus jauh dari pemukiman? Karena orang yang dirawat itu kemungkinan adalah penyakit-penyakit yang infeksius. Kemungkinan adalah penyakit-penyakit yang dapat menular, sehingga harus dilindungi masyarakat lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan. Termasuk bangunan. Rumah sakit harus dibangun dengan standar bangunan rumah sakit. Ya kalau kita melihat di standar bangunan rumah sakit, idealnya tidak boleh rumah sakit itu dalam bentuk ruko. Ini ada ruko 4, 5, 6 biji berderet kosong. Kemudian tiba-tiba bulan depan kita lewat, udah jadi rumah sakit. Nah itu kalau melihat standar bangunannya, itu yang apalagi itu berada di tengah pemukiman, itu yang harusnya tidak diperbolehkan. Termasuk rumah sakit harus memenuhi prasarana-sarananya, mulai dari oksigen, kamar operasi, ICU, kemudian ya tentunya sanitasi toilet, kemudian ruangan penunjang dan yang lain, termasuk SDM-nya, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang lain, dan pelayanan kefarmasian serta peralatan-peralatan non medis lainnya.
seperti ya genset, itu termasuk dibutuhkan di rumah sakit. Walaupun kita tidak pernah mengetahui, ternyata genset penting juga ya. Termasuk juga alat pemadam kebakaran ringan, APAR. Termasuk juga alat-alat tulis kantor lainnya, itu juga dibutuhkan dalam rumah sakit untuk pengelolaan rumah sakit. Nah, kalau kita melihat dari sisi klasifikasi dan jenis rumah sakit, tentunya kita sudah paham bahwa rumah sakit itu dibedakan menjadi 4. Berdasarkan pelayanan, itu yang kita sebut dengan rumah sakit umum dan khusus. Umum itu berarti menangani semua penyakit, khusus hanya berorientasi kepada satu jenis penyakit atau satu jenis organ. Kemudian pengelolaannya itu dalam bentuk publik dan private. Nah, kalau dia dalam bentuk publik, umum, itu yang orientasi profitnya itu diminimalisir. Tapi kalau dia dalam bentuk private, itu yang orientasi profitnya itu yang bisa lebih daripada yang publik. Tentang kepemilikan, rumah sakit itu bisa dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Ya, biasanya sekelompok orang berkumpul dalam bentuk swasta. Soal bentuknya, rumah sakit itu bisa dalam bentuk dia menetap. Yang kita kenal dengan sekarang itu namanya bentuknya menetap. Rumah sakit Piringadi, rumah sakit Kumpulan Pane, kemudian rumah sakit Sri Pamela, itu bentuk rumah sakitnya menetap. Kemudian ada rumah sakit yang bergerak dan juga ada rumah sakit dalam bentuk lapangan. Nah, ini rumah sakit yang dalam bentuk bergerak, dalam bentuk kapal, kemudian ada dalam bentuk lapangan, dalam kondisi bencana. Kemudian juga disebutkan dalam Undang-Undang 44 2009, rumah sakit bisa dalam bentuk ya bus, kontainer kereta api, gitu ya, di luar kapal, bus, kontainer kereta api itu boleh, karena dalam bentuk rumah sakit bergerak. Kalau rumah sakit dalam bentuk bus itu yang ada itu rumah sakit Akuplas, gitu ya, rumah sakit yang melayani bibir sumbing, itu rumah sakit bergerak karena ada ruang operasi. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa rumah sakit itu adalah suatu bisnis pelayanan kesehatan yang padat masalah, ya. Mulai dari masalah proses produksi dan penyediaan pelayanan kesehatan, dari registrasi saja itu sudah banyak masalah. Itu kok lama katanya, ya. Bukan itu namaku, gitu ya. Mana kartuku dan segala. Antriannya kok lama kali, segala macam, ya. Kemudian pelayanan yang tidak optimal, manpower yang kurang, kemudian sulitnya mengukur mutu, resistensi terhadap perubahan. Nah, terkait pelayanan rawat inap di rumah sakit, tentunya ini dimulai dari tahap admisi tadi. Tahap admisi ini pasien dengan penuh kesadaran dan kesabaran, keyakinan tinggal dia di rumah sakit. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi bahwa di rumah sakit itu betul-betul dia ditolong, ya. Kemudian tahap diagnosis. Pasien diperiksa, ditegakkan, inilah pelayanan di rumah sakit. Maka masalah-masalah itu muncul pada saat di 5 tahap ini. Pada saat admisi atau pada saat dia mendaftar, di situ sudah mulai muncul masalah. Yang antriannya lama, yang ngambil rekam medisnya lama, yang kemudian menunggu kartunya keluar nomor antrian juga lama. Belum lagi nanti salah identitas, salah nama, gitu ya. Makanya tidak boleh lagi sekarang dengan inisial. Kalau dulu kan kita sering dengar dengan inisial R Sinaga. Ada 2 R Sinaga, satu Renold, nanti satu lagi Rudi, nanti ada lagi yang lain. Nah, itu yang dihindari. Kemudian tahap diagnosis. Jadi pelayanan rawat inap di rumah sakit tahap diagnosis, pasien ini diperiksa mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ini baru bisa ditegakkan diagnosis. Kemudian baru setelah diagnosis tegak, maka masuk ke dalam tahap treatment. Tahap treatment ini, maka pasien itu akan menjalani perawatan terapi, tergantung kondisi berat ringannya penyakit. Ya, kalau ringan mungkin bisa dirawat lebih cepat, kalau dia berat mungkin perawatannya menjadi lebih lama. Kemudian tahap inspeksi. Jadi artinya setelah pasien itu dirawat atau diobatin, maka dokter harus melakukan follow up. Di sini pun sering muncul persoalan-persoalan, yang dokternya lama visit, yang kemudian dokternya tidak visit, yang kemudian dokternya ternyata visitnya sebentar, itu juga menjadi pengaruh
di dalam pelayanan rumah sakit, khususnya rawat inap. Ya. Kemudian tahap kontrol. Ya, setelah divisit, kemudian ternyata pasien mengalami kondisi perbaikan, pasien bisa dipulangkan, pengobatannya bisa dilanjutkan atau diubah sesuai dengan kondisi klinis pasien. Nah, di sini juga banyak persoalan, di mana pasiennya banyak pulang tanpa diedukasi oleh dokter. Seharusnya pasien-pasien yang pulang harus diedukasi dulu oleh dokter. Harus dijelaskan dulu pantangan-pantangannya, larangan-larangannya, termasuk kontrol kapan kalau ternyata obatnya habis atau ada keluhan tambahan. Inilah pelayanan rawat inap di rumah sakit. Nah, terkait pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit, maka ada buku yang wajib dimiliki oleh teman-teman di manajemen. Nanti silakan cari, mungkin bisa googling, ada yang dalam bentuk soft copy, ada juga dalam bentuk hard copy, yang kita kenal dengan buku Dona Bedian. Dona Bedian ini buku wajib untuk orang yang manajemen atau manajerial. Di situ disebutkan, mengatakan bahwa perilaku dokter dalam aspek teknis manajemen, manajemen lingkungan sosial, manajemen psikologi, manajemen terpadu, manajemen kontinuitas, dan koordinasi kesehatan penyakit harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, ketepatan diagnosa. Ya. Kemudian yang kedua, ketepatan dan kecukupan terapi. Yang ketiga, catatan dan dokumen pasien yang lengkap. Termasuk yang keempat terakhir harus ada mencakup unsur koordinasi perawatan secara kontinuitas. Jadi untuk mendapatkan ketepatan diagnosa, maka dokter harus melakukan rangkaian praktek kedokteran. Nah, ini yang tadi merasa untuk menganulir tuduhan-tuduhan pasien di COVID kan. Sekarang kan pasien itu merasa di COVID kan gitu ya. Merasa masuk ke rumah sakit pasti di COVID kan. Nah, terkait ketepatan diagnosa, maka dokter harus melakukan rangkaian pemeriksaan. Apa itu rangkaian pemeriksaan? Mulai dari anamnesis. Tidak pernah kalau ada dokter gitu ya, misalnya saja, kalau ada dokter yang kemudian menegakkan diagnosanya tanpa melakukan anamnesis, hanya melalui pemeriksaan penunjang saja, ya misalnya COVID ini kita ambil contoh, langsung di PCR saja tanpa diagnosis pemeriksaan fisik, kemudian PCR yang positif langsung mengatakan COVID, ini yang disebut dengan malpraktek. Praktek yang salah, mal itu salah, praktek itu praktik. Jadi untuk mendapatkan ketepatan diagnosa yang tepat, maka dokter harus melakukan rangkaian pemeriksaan anamnesis. Jadi apa yang dilakukan oleh dokter ini sama yang seperti yang dilakukan oleh polisi. Polisi sebelum menetapkan saksi, peningkatan status saksi menjadi tersangka, tersangka menjadi terdakwa, maka polisi akan membuat yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Polisi membuat yang namanya interogasi. Jadi kalau kita dipanggil polisi, Dok, ada yang mau saya tanyakan, Dok. silakan. Jadi beberapa bulan kemarin ada yang seperti yang dokter katakan tadi, bahwasanya dokter itu harus mendiagnosis benar-benar, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi ada seperti itu, Dok. Dia jatuh dari pohon kelapa, kemudian dia dibawa ke IGD. Nah, sampai di IGD, ya seperti biasa dilakukan pemeriksaan, memang dia positif dia COVID, gitu Dok. Rupanya tidak lama kemudian si pasien tadi meninggal. Dan setelah meninggal, terkabar bahwasanya dia bukan penyebabnya tadi karena jatuh dari pohon kelapa tadi, tapi itu positif COVID, sehingga harus dilakukan penguburannya juga secara COVID gitu Dok. Jadi sampai saat ini memang jadi simpang siur seperti itu Dok. Padahal sebenarnya awalnya dia jatuh dari pohon kelapa. Ya, tadi. Jadi pelayanan tenaga medis, terima kasih Mbak Emma. Pelayanan tenaga medis untuk mendapatkan ketepatan diagnosa, maka harus melalui rangkaian pemeriksaan. Rangkaian pemeriksaan itu dimulai dari yang pertama, itu harus berurut.
Yang pertama itu harus melakukan anamnesis dulu. Anamnesis itu tanya jawab. Anamnesis itu interogasi, mulai ditanya. Ya kalau tadi terkaitnya jatuhnya kapan tadi, ya, dari mana, sebelum jatuh pasiennya ada batuk atau tidak, batuknya sekali atau tidak, ada demam atau tidak, ada pilek atau tidak. Nah itu terus digali, batuknya seberapa sering, pileknya berapa sering, ada menggigil nggak demamnya, batuk. Nah itu anamnesis. Jadi dari hasil anamnesis tadi, mulailah dokter melakukan pemeriksaan fisik. Yang walaupun dia jatuh dengan keluhan utamanya terjatuh, maka tambahannya diperbolehkan. Karena setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata kondisi paru-parunya terdengar suara yang tidak normal. Apakah wheezing, ataukah suara creeping, ataukah suara yang lain. Nah itu harus diperdengarkan dengan stetoskop. Itu diperiksa. Kemudian itu namanya pemeriksaan fisik, termasuk juga kadar SpO2-nya, termasuk juga diperiksa nadinya, tekanan darah, kemudian diperiksa juga suhunya, baik dari suhu apakah dari digunakan dengan menggunakan gun atau menggunakan air raksa, karena penggunaan air raksa sekarang Menteri sudah melarang itu, sudah tidak boleh lagi menggunakan alat-alat kesehatan yang berbahan merkuri gitu ya. Itu juga harus diperiksa, termasuk juga alat-alat kesehatan itu harus dikalibrasi, karena kalau alat kesehatan tidak dikalibrasi, karena ini yang nanti akan menjadi persoalan sehingga diagnosanya menjadi tidak tepat. Nah, termasuk juga tenaga kesehatannya harus dilatih dalam melakukan pengambilan sampel. Nah itulah bagian dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Kemudian harus dilanjutkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk COVID itu tidak hanya satu-satunya PCR. PCR memang gold standar, tapi di luar PCR, dokter harus melakukan pemeriksaan darah, pengambilan darah, yang nanti akan dilihat kadar leukositnya berapa, kemudian laju endap darahnya berapa, kemudian jenis leukositnya berapa, apakah terjadi peningkatan atau tidak, D-dimernya berapa, karena D-dimer itu menunjukkan kadar infeksius suatu peradangan suatu penyakit infeksius, makanya D-dimernya pasti meningkat. Termasuk juga laju endap darah pasti akan meningkat pada kondisi pasien-pasien yang infeksius. Nah, kalau itu tidak dikalibrasi alatnya, ini diagnosa tidak akan tepat. Barulah kemudian yang keempat, dokter menegakkan diagnosa. Nah, kalau ada oknum dokter yang kemudian menegakkan diagnosa tanpa rangkaian pemeriksaan tadi, inilah yang disebut dengan pelayanan tenaga medis yang unprofesional. Jadi dia harus sesuai profesinya, karena kode etik kedokteran juga mengatur hal yang sama, gitu ya. Jadi kalau diagnosanya tepat, maka terapinya juga akan tepat. Karena kalau diagnosanya salah, maka terapinya juga salah. Nah, setelah tepat diagnosa, tepat terapi, dokumen catatan juga harus lengkap. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004, ternyata dokter yang sengaja tidak menulis rekam medis itu ada pidananya. Pidana 50 juta rupiah. Itu jelas. Jadi kalau ada dokter yang tidak mengisi rekam medis, yang sengaja tidak mengisi rekam medis, maka dia akan bisa dipidana dengan pidana 50 juta. Ini pas baca di pasal 79 huruf E. Itu disebutkan dokter yang sengaja tidak menulis rekam medis, tidak mematuhi standar praktek kedokteran, itu bisa dipidana dengan pidana denda 50 juta. Inilah pelayanan tenaga medis, ya. Termasuk juga dokter tidak boleh sombong bahwa dia tidak membutuhkan tenaga kesehatan yang lain. Dia harus berkoordinasi perawatan secara kontinuitas dengan tenaga kesehatan lain, dengan perawat, dengan bidan, dengan analis lab, dengan petugas gizi, dengan petugas radiologi. Ini harus ada koordinasi perawatan secara kontinuitas. Ini yang disebut di dalam buku Dona Bedian adalah pelayanan perilaku dokter. Jadi dokter itu memang adalah manajer. Jadi konsep awalnya dokter itu adalah manajer. Makanya dokter-dokter yang paham akan ilmu manajemen, yang dia khususnya bertugas di manajernya, itu jarang itu yang angkuh, ya, hampir tidak ada itu. Tapi kalau dokternya jarang bertugas di manajemen, memahami ilmu manajemen, biasanya keangkuhannya akan lebih terlihat.
Izin dok, Rasa anu, lebih dok. Sin, siapa ini? Dokter Faisal dokter. Dok, silakan dok. Jadi dok, rangkaian itu kan kalau disederhanakan SOAP itu ya dok, subjeknya, objektif, assessment, baru planning kan dok. Jadi kadang Benar. dok, di era pandemi ini kemungkinan karena ketakutan yang sedikit berlebih ya kan dok. Jadi sebelum melakukan swab itu kadang kita men-screening pasien di awal dokter dengan melakukan pemeriksaan rapid antigen terlebih dahulu. Itu bagaimana tanggapan dokter? Ya, tetap tidak sesuai dengan standar praktek kedokteran. Karena kan dokter kembali lagi harus, bukan harus ya, dokter dalam melakukan praktek kedokteran bahasanya itu wajib melakukan praktek. Maka dokter akan memperoleh perlindungan hukum selama dokter menjalankan praktek kedokteran dengan standar. Standar apa? Standar profesi. Standar apa? Standar prosedur disebut di situ. Standar apa? Standar praktek kedokteran. Nah, kalau standar prosedurnya namanya prosedur. Kalau mau berobat ke rumah sakit, prosedurnya kan daftar dulu. Kecuali pada pasien gawat darurat yang dia tidak sadar, dia akan dilayani dulu. Registrasinya yang belakangan. Nah, prosedur itu yang namanya prosedur itu kan kita kenal dengan standar prosedur operasional. Nah, yang namanya standar prosedur operasional itu berarti ada langkah-langkah. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nah, terkait tadi kebijakan dokter langsung melakukan rapid, silahkan. Tetapi anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya jangan diabaikan. Yang salah itu tadi seperti saya bilang, dia langsung periksa rapid, langsung periksa PCR, tanpa kemudian melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu yang akhirnya sama seperti yang viral beberapa, nanti kecap dites hasilnya positif, terus nanti pohon mangga getahnya diambil dites positif, nanti dites lagi teh positif, karena memang hasil tes itu tidak melalui dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lain. Jadi untuk menegakkan dia positif pun, seandainya rapidnya positif atau PCR-nya positif, coba diambil darahnya, periksa D-dimernya, periksa darah lengkapnya, lihat kadar leukositnya, lihat laju endap darahnya, lihat kemudian sel limfositnya, neutrofilnya meningkat tidak, kemudian lakukan foto toraks, sudah ada peradangan enggak yang terjadi di paru-parunya. Kalau ternyata itu belum ada, berarti belum ada terjadi proses infeksi yang serius, walaupun hasilnya positif. Itu yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan disebut dengan isolasi mandiri, walaupun kebijakan isolasi mandiri itu salah. Jadi yang namanya rangkaian, kita harus paham yang namanya rangkaian. Jadi dalam membuat suatu rangkaian, rangka, tentunya harus step by step, sesuai prosedur. Nggak mungkin kita membangun rumah atapnya dulu, nggak mungkin kita membangun rumah jendelanya dulu, pintunya dulu. Makanya kita membangun rumah harus dimulai dari pondasinya dulu. Setelah pondasi baru kita bangun tiang-tiangnya dulu. Setelah tiang-tiangnya baru kita bangun temboknya dulu, baru kemudian atapnya dulu. Praktek kedokteran juga disebutkan di dalam pasal 35 Undang-Undang 29 2004, dimulai dari anamnesis dulu, kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan pemeriksaan penunjang. Itu yang kita sebut tadi dengan SOAP, dengan bahasa asing. S itu subjektif. Subjektif itu berarti keluhan yang dirasakannya secara subjektif. Pusingnya itu kayak ditimpa bumi katanya. Bumi itu nimpah itu gimana gitu. Pusingnya itu kayak dihantam sama truk kontainer. Memang pernah dihantam truk kontainer masih selamat. Itu kan subjektif. Kemudian O-nya itu objektif. Betul nggak? Kalau dia sesak, dia sesak. Objektifnya kita temukan pernafasannya cuma 20 kali per menit. Tapi dia mengeluhkan sesak. Nah ini sesaknya sesak karena apa? Itu kan objektifnya kita temukan tidak sesak. Kemudian dia mungkin subjektifnya mengeluhkan demam. Saya demam katanya. Tapi objektifnya kita periksa suhunya 36. Tapi dia mengeluhkannya subjektifnya demam, tapi kita periksa objektifnya dengan alat tidak demam. Nah ini yang kita butuhkan, alat yang kita gunakan sudah dikalibrasi atau belum, bagus atau belum, terstandar atau belum.
Nah itu kan rangkaian analisis, pemeriksaan fisik, baru kemudian pemeriksaan penunjang. Dan terkait rapid dulu yang dilakukan, silakan, tetapi prosedurnya tetap harus dilakukan anamnesis pemeriksaan fisik. Mungkin itu dokter. Transaksi terapeutik itu dimulai pada saat pasien itu sudah mendaftar. Pada saat dia sudah menyerahkan identitasnya dalam bentuk KTP atau kartu BPJS-nya, di situ transaksi sudah dimulai. Tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan rapid tanpa identitas, tidak mungkin. Datang orang langsung rapid, tidak ditanya namanya, tidak ditanya umurnya, tidak ditanya tanggal lahir, nggak mungkin. Jadi transaksi itu sudah dimulai pada saat dia menyerahkan identitasnya, menyerahkan kartu identitas KTP atau kartu BPJS-nya iuran. Di situ transaksi terapeutik sudah dimulai, disetujui di situ. Di situ yang kita sebut dengan bahasa hukum transaksi terapeutik. Transaksi itu dimulai pada saat dia datang. Nah persoalannya kemudian di rumah sakit itu ada yang namanya general consent dan special consent atau persetujuan umum. Yang namanya persetujuan umum, pasien itu diwajibkan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Itu jelas. Itu kewajiban pasien. Baca di Undang-Undang PAN 4 2009, baca lagi di PP 47 2021, baca lagi di Permenkes 6 2018 bahwa pasien itu wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Nah, rumah sakit juga punya kewajiban membuat peraturan internal rumah sakit. Jadi kalau memang peraturan internal rumah sakitnya mewajibkan pasien itu membayar, ya harusnya bayar. Nah, persoalan tadi BPJS tidak menanggung. Karena BPJS tidak menanggung, makanya dimintakan pembayaran itu kepada pasien. Nah, kenapa dimintakan kepada pasien? Karena BPJS tidak membayar, kan begitu. Tidak termasuk di dalam biaya yang ditagihkan. Di luar itu. Nah, karena ketentuan di luar itu belum ada peraturan, belum ada ketentuan yang pasti, maka BPJS mengambil keputusan tidak boleh. Nah, sementara rumah sakit masih bisa berdalih di tadi hak dan kewajiban pasien. Pasien itu berhak. Dan rumah sakit juga berhak atas jasa pelayanan. Makanya debatable-nya di situ. Nah, tapi kasus itu harus dibedah dulu. Detail kasus kronologisnya seperti apa, kemudian administratifnya lengkap atau bagaimana, sehingga tidak muncul isu seolah-olah pasien itu dijebak, sehingga harus membayar, dan segala macam. Saya pikir terkait hal itu harus dibedah kasus, tapi harus libatkan pembayar. Rumah sakit menurut saya, ini pernah saya sampaikan juga kasus ini sebelumnya, bahwa punya hak, karena itu termasuk di dalam pandemi yang kebijakan ini juga dilakukan oleh rumah sakit, karena rumah sakit punya kos biaya atas pemeriksaan rapid, karena bukan free. Kalau 1-2 oke lah, dengan 150.000 dikali 100 orang saja itu sudah ada kos per hari, belum lagi kalau hitungannya 1.000, belum lagi APD yang digunakan, belum lagi tenaga yang dipakai. Nah itu harusnya bisa di-cover atau ditanggung di luar biaya tagihan inasi bicis ya. Tapi saya pikir ini debatable. Yang memang nanti harusnya didiskusikan dengan pembuat kebijakan. Pertanyaannya melebar lagi, Dok. Izin ya, Dok. Terus Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya, Dok, tentang izin rumah sakit. Itu rumah sakit kan tipe D itu bisa ada bisa tidak dokter spesialis patologi kliniknya, dokter. Gimana? Menurut PMK tahun 2020 ya, Dok, atau yang tentang izin rumah sakit itu, Dok. Di situ kan dokter spesialis patologi klinik di rumah sakit tipe D itu bisa ada bisa tidak, gitu kan, Dok. Jadi terkait masalah ini, Dok, dihubungkan juga dengan penggunaan rapid di kisaran, Dok, ada di Kabupaten Asahan baru-baru ini ada surat keputusan dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis patologi klinis sebagai penanggung jawab itu tidak boleh melakukan pemeriksaan rapid test antigen, dokter. Sementara kalau misalnya dia fase 1 itu boleh penanggung jawabnya sebatas analis kesehatan, dokter. Itu bagaimana sebenarnya, Dok? Baik. Yang pertama soal izin. Izin dulu yang harus kita pahami. Izin itu siapa yang memberikan? Tentunya pemerintah.
pemerintah itu melalui turunan dari pemerintah pusat, Menteri Kesehatan, kemudian turun ke daerah, ke provinsi, dan kemudian kabupaten kota. Nah, kalau ya terkait izin lagi, maka yang berhak melakukan adalah sesuai dengan kompetensi, itu jelas. Nah, jadi kompetensi terkait pemeriksaan laboratorium tentu ada pada dokter spesialis patologi klinik. Artinya, pemerintah boleh membuat kebijakan kalau tidak ada dokter patologi klinis, maka pelayanan di situ tidak diizinkan. Nah, pendelegasian bisa menjadi dalih, artinya pemerintah daerah boleh membuat kebijakan kalau memang tidak ada dokter spesialis patologi klinis di situ, maka dokter umum, tenaga kesehatan lain boleh melakukan dan menjadi penanggung jawab. Nah, persoalan jumlah tenaga patologi klinis di situ tidak ada, terbatas, maka itu adalah kewenangan dinas kesehatan. Dokter boleh, dokter umum, tapi dia harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi terkait di bidang Patklin, terutama Perhimpunan Ahli Patologi Klinik, ya. Itu ada membuat pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan khusus untuk dokter umum sebagai penanggung jawab klinik, menggantikan fungsi patologis, tapi tentunya dengan sertifikat tadi. Yang belum dilakukan adalah radiologi. Radiologi belum membuat kebijakan seperti itu. Tapi terkait hal itu, memang kalau untuk dia rumah sakit itu, walaupun dia terkait bahasa plus minus PP 47 ya 2021, ya kalau Permenkes 3 2020 nya sudah dicabut, ya. Di situ memang untuk spesialis patologi klinik plus minus, artinya boleh ada boleh tidak, bukan kewajiban wajib ada. Nah, kewajiban boleh ada boleh tidak tentunya kan melihat analisis beban kerja. Jangan dilupakan pasal analisis beban kerja. Analisis beban kerja itu berarti terkait tentang sarana prasarana harus sesuai dengan SDM yang tersedia. Kalau memang bisa dibuktikan di kisaran tidak ada dokter atau ada dokter tapi terbatas, contohnya dokter patologi kliniknya cuma 1, tapi rumah sakit di situ ada 5. Nah, 1 dokter itu kan cuma 3 SIP. Berarti kan 2 lagi kan bisa saja tidak memiliki dokter patologi klinik. 2 lagi. Solusinya apa? Permenkes 252 menyebutkan surat tugas. Harusnya Dinas Kesehatan mengeluarkan 2 surat tugas untuk 2 rumah sakit tadi supaya terpenuhi kebutuhan SDM-nya. Sehingga 1 dokter patologi klinik tadi, 3 SIP-nya di rumah sakit, 2-nya dalam bentuk surat tugas. Nah, dalam hal ini pendelegasian bisa dilakukan. Tidak mungkin dokter itu di semua rumah sakit dia masuk. Maka dia boleh mendelegasikan kepada dokter umum atau tenaga kesehatan ke dokter umum dulu. Kalau dokter umum tidak ada, baru ke tenaga kesehatan lain. Nah, itu ketentuan aturan hukumnya. Kebanyakan kita, banyak kemudian melarang-melarang tapi tidak kasih solusi. Ini yang harus dikasih pemahaman juga. Ya, kalau memang dokternya banyak, contohnya patologinya mencukupin, kemudian rumah sakitnya tidak ada dokter patologi, ya itu salah. Ya harusnya karena jumlahnya kan cukup. Kenapa jumlahnya cukup itu tidak ada di rumah sakit? Mungkin rumah sakitnya, mohon maaf, menggajinya terlalu kecil sehingga dokternya tidak mau di situ, tidak sesuai standar gajinya atau salary-nya. Nah, ini yang harusnya kemudian dinegosiasi. Nah, ini yang harus didudukkan dulu persoalannya. Apakah SDM-nya cukup atau tidak? Kalau tidak, maka ini kewajiban Dinas Kesehatan sebenarnya, pemerintah daerah untuk memenuhi. Itu jelas di Undang-Undang 36 2009. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah pemenuhan SDM. Jadi kalau tidak ada SDM di situ, dokter patologi, maka harus daerah yang memenuhi. Kalaupun tidak, mungkin swasta atau pihak ketiga itu boleh membantu mencarikan atau membantu memenuhi, tapi dengan ketentuan syarat tadi. Nah, ini yang harusnya didudukkan dulu. Boleh dokter umum selama dokter spesialis tidak ada. Tapi kalau ada dokter spesialis ada, kemudian tidak ada di rumah sakit, itu yang tentu akhirnya, ya saya kurang tahu apa dasar alasan Dinas Kesehatan kemudian mengeluarkan kebijakan seperti itu. Baik, kita akan kembali kepada, ya saya mohon izin nanti saya akan selesai lebih awal karena saya ada rapat jam 10 dengan Badan Pengawas Rumah Sakit. Materi kuliah nanti saya akan bagikan setelah selesai diskusi ya.
Nah, terkait paradigma baru pelayanan kesehatan, ini yang tadi kenapa saya singgung terkait tentang profit. Terkait tentang profit, karena memang ini yang akan kita hadapin di paradigma baru pelayanan kesehatan, yaitu terkait dengan pasien loyalty. Ya. Kemudian ada pasien satisfaction, kepuasan pasien, loyalitas pasien, kemudian keselamatan pasien. Inilah paradigma baru pelayanan kesehatan. Jadi kalau pasien itu tidak puas, pasien itu tidak selamat, maka rumah sakit itu akan ditinggalkan. Makanya itu yang kita sebut dengan service excellent. Untuk mendapatkan pelayanan service excellent, performance excellent, maka dibutuhkanlah yang kita sebut dengan corporate dan clinical governance, ECG. Itu yang nanti akan kita kenal dengan good clinical governance dan good corporate governance. Ya kalau ya tadi yang disampaikan terkait curhat tadi, berarti ada tata kelola klinis dan ada tata kelola manajemen yang kurang baik di situ, sehingga terjadi konflik internal yang seharusnya itu bisa ditengahi secara lebih baik. Nah, kita kembali kepada kerangka konsep perkuliahan terkait manajemen rumah sakit. Tentunya di dalam manajemen rumah sakit, seperti kita kenal, tentu ada input, ada proses, ada output. Ya. Kita bahkan dalam hidup saja pun, kita ada input, makanya kita bisa kuliah hari ini, bisa duduk hari ini, bisa mengikuti kuliah ini secara daring, ada input, ada proses, ada output. Makanan contoh. Kalau makanan itu yang kita makan baik, inputnya baik, maka pencernaan kita akan baik. Proses di dalam tubuhnya akan baik. Sehingga hasil keluaran outputnya pun akan baik. Itu yang kita kenal dengan ya kalau kita jarang makan sayur gitu ya, jarang makan buah, jarang makanan yang berserat, maka pencernaan itu akan berproses lebih berat sehingga akan berpotensi terjadinya output sembelit ya. Yang kita kenal dengan wasir, ambien, berak berdarah. Nah itu yang ya kalau inputnya yang kita masukkan itu adalah sesuatu yang kurang baik, ya alkohol contohnya yang berlebihan, kemudian prosesnya pasti akan mengganggu fungsi hati, itu yang kita kenal dengan fatty liver, sehingga outputnya adalah kita menjadi penderita yang fatty liver, ya. Nah ini kerangka konsep manajemen secara umum. Dalam pengelolaan manajemen pelayanan rumah sakit, bahkan klinik atau puskesmas, tentu inputnya itu ada yang kita sebut dengan 5M. Man, money, material, machine, method. Jadi terhadap persoalan-persoalan outputnya tadi, ya, kemudian prosesnya itu ada yang kita sebut dengan POAC. Saya tambahkan satu trait yang kelima, karena ilmu itu berkembang terus. Planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian ada outputnya tentu kepuasan pasien. Artinya apa? Kalau rumah sakit, ya kalau saat ini kita ada beberapa yang tugas di rumah sakit. Kalau saat ini kita bertugas di rumah sakit, kita menginginkan kepuasan pasien sebagai outputnya adalah kepuasan pasien, maka untuk mendapatkan kepuasan pasien, tentunya kita di proses inputnya harus benar, orangnya harus benar. Dalam merekrutkan orang, jangan merekrut orang bermasalah. Jadi rekrutnya orang berdasarkan kompetensinya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan etikanya. Kalau saya lebih cenderung merekrut personil orang berdasarkan seleksi etikanya. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bisa menghormati orang lain, bagaimana dia bisa menghargai orang lain, itu lebih penting bagi saya. Persoalan tadi men-nya, kita bahas men dulu. Persoalan tadi dia orangnya bodoh, misalnya IPK-nya rendah, IPK-nya kecil, itu kita bisa buat pendidikan pelatihan, dan juga pendidikan pengembangan kepribadian terkait tadi si orang. Nah itu akan lebih mudah terbentuk kalau orangnya tadi beretika. Kalau bagi saya itu di men. Jadi dalam proses rekrutmen, kalau kita merekrut orang-orang bermasalah, kepuasan pasien nggak akan didapat. Ya contohnya kalau dia apalagi dia ditempatkan di resepsionis, apa bu? Mau ngapain ibu? Kalau di resepsionis saja sudah ditanya apa bu mau ngapain ibu, pasien sudah pulang gitu. Kepuasan pasien outputnya nggak akan didapat. Tapi kalau dia mengatakan yang lebih baik, selamat pagi bu, dengan saya Melda, ada yang bisa saya bantu, silahkan. Mohon tunjukkan KTP-nya biar kita bantu inputkan di dalam sistem, nanti kita akan berikan nomor antrian, itu inputnya akan lebih baik. Maka pasien pun puas. Nah kemudian ada money, tentunya dalam kepuasan pasien kita butuh pendanaan yang tidak sedikit.
Apakah pendanaan keuangan itu untuk menggaji pegawai sehingga pegawainya itu bisa loyal, kemudian untuk mendanani fisik rumah sakitnya supaya lebih cantik dan lain sebagainya. Termasuk materialnya. Oh, bahannya berkualitas bagus. Jangan kita membeli kursi begitu didudukin patah. Nggak akan dapat itu kepuasan pasien. Jangan kemudian kita ternyata begitu patah kursinya kita cuma lilit pakai tali rapia, tidak dilakukan secara profesional, materialnya tidak baik. Termasuk juga material dari alat-alat kesehatan, mesin, termasuk SPO-nya, bagaimana melayani pasien dalam bentuk metodenya. Ya kalau pasien harus mendaftar ke ujung, setelah ke ujung dia harus balik lagi ke depan, setelah ke depan dia balik lagi ke tengah, supaya diterima dokter, tentu metode pelayanan seperti ini tidak akan menimbulkan output kepuasan pasien. Ya di dalam input tadi tentu ada proses, ada planning, ada rencana. Makanya ada pepatah katanya kalau kita gagal merencana, berarti kita merencanakan untuk gagal. Makanya rencanakanlah dulu, planningkanlah dulu. Setelah kita planningkan, kita rencanakan, kita harus membentuk struktur organisasinya. Siapa yang akan melakukannya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan melakukan evaluasi? Buat dulu organizing-nya. Makanya di setiap unit-unit itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi IGD, struktur organisasi rawat inap, struktur organisasi rawat jalan, bahkan struktur organisasi rumah sakit secara keseluruhan. Sehingga jelas siapa melakukan apanya jelas, siapa melakukan apa jelas, apa tupoksinya, apa tugasnya, apa kewenangannya, termasuk juga actuating, apakah tupoksi tadi dilakukan secara benar, apakah siapa melakukan apa tadi, tupoksinya tadi itu sudah melakukan sesuai dengannya. Kalau tugasnya menerima pendaftaran, apakah dia betul secara actuatingnya jam 8 dia sudah duduk di meja untuk menerima pasien? Ternyata tidak, ternyata dia masih di kantin jam 8 sampai jam 9 dia baru balik ke meja resepsionis, sementara pasiennya itu sudah nunggu. Berarti actuatingnya tidak jalan. Artinya harus ada orang yang melakukan controlling terhadap itu, yang kemudian mengontrol apakah semua pegawai itu datang tepat waktu, mengontrol apakah pegawai itu melakukan SPO dengan benar, apakah seluruh pegawai yang menjalankan tupoksi dengan benar, apakah semua pegawai itu melakukan dengan benar sesuai dengan standar prosedur, standar operasional, pedoman, dan lain. Nah, kalau tidak dilakukan, maka dilakukan treat. Treat itu adalah treatment, bisa dalam bentuk punish and reward. Jadi treat itu bukan dalam bentuk SP, peringatan, pecat tadi yang disampaikan tadi, sedikit kesalahan sedikit saya pecat kamu. Nah, itu berarti dia tidak mengenal konsep pelayanan manajerial, konsep kerangka, konsep manajemen pelayanan. Treat itu dimulai dari nasihat, peringatan lisan kalau kita bilang, diingatkan secara lisan, tidak baik, tidak benar melakukan hal yang seperti itu. Ya kalau ternyata tidak bisa dilakukan pembinaan, itu yang dikenal dengan dibinasakan saja. Ya artinya baru lisan, kemudian dibuat secara peringatan secara tertulis kalau memang itu dianggap fatal. Ya. Kenapa nggak nama Putri? Oke. Nah itu proses. Sehingga kalau inputnya benar, penempatan orangnya benar, pengelolaan dananya benar, pemanfaatan materialnya benar, di dalam prosesnya itu dilakukan secara benar, maka kepuasan pasien dapat. Kepuasan pasien itu diterjemahkan bukan hanya pasien eksternal ya. Pasien eksternal itu berarti pasien yang betul-betul memberikan pendapatan kepada rumah sakit. Tapi ada pasien internal, manajemen, dokter, tenaga, perawat, itu juga termasuk yang harus diberikan pemahaman, pelatihan, dan juga kepuasan. Jadi kalau kepuasan itu hanya orientasinya kepada pasien itu keliru. Jadi pasien itu ada pasien internal, ada pasien eksternal. Nah, pasien internal itu juga lebih diutamakan. Ya, kalau mereka juga sudah lebih diutamakan, maka mereka juga akan memberikan. Jadi kontribusi terhadap SDM itu penting. Makanya input itu man itu orang itu menjadi urutan pertama dalam perebutan, karena pelayanan kesehatan membutuhkan sentuhan orang, bukan teknologi. Ya orang yang baik, orang yang sopan, orang yang santun, orang yang beretika tentunya. Yang tidak beretika kemudian kita ingin outputnya kepuasan pasien nggak akan didapat. Ya.
Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti materi akan saya bagi setelah saya ini dulu sementara. Ada pertanyaan kira-kira yang ingin kita diskusikan?